Sudah klik video ini, jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Ketegangan muncul ketika laporan tahunan pengelolaan hutan dipaparkan di ruang rapat. Beberapa anggota DPR menilai bahwa langkah-langkah dalam menjaga kelestarian hutan terlalu lambat dan tidak menunjukkan hasil signifikan. Sindiran pedas pun meluncur. Bagaimana bisa kita bicara masa depan lingkungan kalau hari ini saja hutan dibiarkan gundul? Rapat yang awalnya berjalan formal pun berubah panas. Kritik langsung ke Raja Juli. Nama Raja Juli menjadi sorotan utama. Ia dianggap memiliki peran strategis dalam pengawasan hutan, namun DPR menilai bahwa tanggung jawab ini tidak dijalankan secara maksimal. Beberapa anggota hingga berkata, kalau tugasnya tidak dijalankan dengan tegas, sama saja membiarkan bencana datang. Sindiran ini langsung mencuri perhatian publik. Deforestasi, masalah yang tidak bisa ditutupi. Hutan di beberapa wilayah kini semakin menipis. Pembalakan liar masih terjadi, bahkan di area yang berstatus kawasan lindung. Permasalahan yang muncul, izin perusahaan yang tidak diawasi, lubang bekas tambang yang tidak dipulihkan, alih fungsi lahan tanpa kontrol jelas, kurangnya patroli pengawasan di area kritis. DPR menegaskan bahwa deforestasi tidak boleh dianggap sebagai angka yang bisa dimanipulasi, ini fakta lapangan. Kerugian ekologis yang mengancam, ketika pohon ditebang sembarangan, sistem alam yang selama ini bekerja otomatis mulai runtuh. Dampaknya, tanah menjadi rapuh dan mudah longsor. Sungai kehilangan sumber air alami. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Udara semakin panas dan kering. Kerusakan ekologis ini disebut DPR sebagai alarm merah yang dibiarkan berbunyi tanpa tindakan. Bencana alam yang semakin mengerikan. Banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, kekeringan. Semua ini saling terhubung dengan hutan yang rusak. Setiap kali hujan deras turun, masyarakat di daerah rawan hanya bisa berharap rumah mereka tidak tersapu banjir. Padahal akar masalahnya jelas, hutan gundul akibat kelalaian pengawasan. Reaksi publik, ada apa dengan pengawasan? Media sosial pun ramai menyoroti situasi ini. Tagar kritik mulai bermunculan. Banyak yang mempertanyakan mengapa pengelolaan hutan tidak mendapat perhatian maksimal. Publik menuntut transparansi. Siapa yang memberi izin? Mengapa pengawasan lemah? Siapa yang harus bertanggung jawab? Situasi menjadi semakin panas. Tuntutan DPR, harus ada aksi nyata. Beberapa rekomendasi yang diserukan DPR. Perketat patroli di kawasan hutan. Beri sanksi tegas bagi pelaku pembalakan liar. Audit total izin perusahaan. Mempercepat program reboisasi. Evaluasi kinerja pejabat terkait. DPR menegaskan bahwa lingkungan bukan sekadar proyek, tapi amanah besar. Respons Raja Juli, netral dan seimbang. Dalam beberapa kesempatan, Raja Juli menanggapi kritik ini dengan menyatakan bahwa ia akan memperbaiki sistem dan memperkuat pengawasan. Ia menekankan bahwa masalah hutan bukan hal yang sederhana dan membutuhkan kerjasama lintas sektor. Namun banyak pihak masih menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji. Akar masalah yang sebenarnya. Selain pengawasan, sebenarnya ada beberapa faktor yang memperburuk situasi. Korporasi nakal yang memanfaatkan kelonggaran aturan. Minimnya SDM pengawasan di lapangan. Lemahnya sistem pelaporan masyarakat. Rehabilitasi yang tidak sebanding dengan tingkat kerusakan. Semua ini memperparah kondisi hutan Indonesia yang semakin terancam. Masa depan lingkungan masih bisa diselamatkan. Meski situasi kritis, harapan itu masih ada. Upaya-upaya yang bisa dilakukan, reboisasi masif, pengawasan berbasis satelit, digitalisasi izin hutan, pemberdayaan masyarakat adat, penguatan hukum bagi pelanggar. Jika dilakukan dengan tegas, kerusakan hutan bisa ditekan secara signifikan. Dampak jangka panjang bila diabaikan. Jika kerusakan hutan terus dibiarkan, maka beberapa ancaman jangka panjang sudah menunggu. Krisis air bersih, perubahan iklim ekstrim, punahnya spesies langka. Kerugian ekonomi besar, hilangnya sumber pangan dari alam. DPR menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi sekarang, tetapi akan menghantui generasi mendatang. Penutup sangat panjang, dramatis dan menyentuh. Kita sering lupa bahwa hutan adalah nafas bagi negeri ini. Ia bukan sekadar pepohonan, tetapi benteng alami yang melindungi kita dari bencana.
Ketika hutan dirusak, itu sama saja membuka pintu bagi banjir, longsor, kekeringan, dan berbagai malapetaka lainnya. Sindiran DPR kepada Raja Juli hanyalah cermin bahwa kinerja pengelolaan hutan harus kembali dibenahi. Bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk pencitraan, tetapi untuk keselamatan jutaan rakyat yang setiap hari menggantungkan hidup pada alam. Jika hari ini kita tetap diam, maka di masa depan anak cucu kita tidak lagi melihat hutan yang rimbun, melainkan tanah yang gersang, sungai yang mengering, dan udara yang penuh polusi. Karena itu, kritik DPR ini seharusnya menjadi pengingat keras bahwa menjaga hutan bukan hanya tugas seorang pejabat, tetapi kewajiban bersama. Semoga video ini bisa membuka mata banyak pihak, dan semoga tindakan nyata segera terjadi sebelum kata terlambat menjadi kenyataan. Salah satu kritik DPR adalah minimnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan hutan. Padahal masyarakat lokal, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan, adalah pihak pertama yang merasakan dampaknya. Banyak warga mengeluhkan, laporan mereka soal pembalakan liar tidak ditindaklanjuti. Ada aktivitas mencurigakan di malam hari. Alat berat keluar masuk tanpa izin jelas. Aktivitas perusahaan tidak transparan. DPR menilai bahwa mengabaikan suara masyarakat berarti mengabaikan saksi utama kerusakan hutan. Konflik kepentingan yang mulai terungkap. Dalam rapat yang memanas, beberapa anggota DPR menyinggung adanya indikasi konflik kepentingan dalam pengelolaan lahan hutan. Mereka mengkritisi tumpang tindih izin antara perusahaan, dugaan permainan oknum yang meloloskan izin cepat, tidak adanya audit menyeluruh dari pihak berwenang, proyek pemanfaatan lahan yang dinilai tidak berdampak positif. Walau belum ada bukti kuat yang dipublikasikan, DPR mendesak agar hal ini diusut tuntas agar tidak ada lagi permainan dalam gelap yang merusak hutan. Kondisi hutan adat dan hak komunitas lokal. Banyak hutan adat kini berada di tahap kritis. Dampaknya, masyarakat adat kehilangan ruang hidup. Tradisi yang bergantung pada hutan punah perlahan. Sumber obat alami hilang. Konflik antara perusahaan dan masyarakat meningkat. DPR menilai bahwa keberpihakan terhadap masyarakat adat harus lebih tegas, karena merekalah penjaga hutan yang sebenarnya. Potensi kerugian negara yang mencapai triliunan. Selain kerusakan alam, DPR menyoroti kerugian ekonomi akibat deforestasi. Kerugian yang dimaksud meliputi hilangnya potensi pariwisata alam, biaya penanganan bencana yang terus melonjak, pembersihan sungai dari sedimentasi, kerusakan infrastruktur akibat banjir, hilangnya keanekaragaman hayati yang bernilai ekonomi tinggi. DPR memperingatkan bahwa kerugian negara bisa meledak hingga triliunan rupiah jika tidak ada tindakan cepat. Seruan terakhir DPR, jangan sampai negeri ini kehilangan napasnya. Sidang ditutup dengan pernyataan tegas dan menyentuh dari salah satu anggota DPR. Kalau hutan kita habis, negeri ini kehilangan napasnya. Jangan jadikan jabatan sebagai simbol, jadikan itu sebagai tanggung jawab. Kalimat ini membuat ruangan hening. Menjadi penegasan bahwa masalah hutan bukan sekadar isu biasa, ini adalah peringatan keras bagi semua pemangku kepentingan. Setiap pohon yang tumbang bukan hanya daun yang gugur, tetapi juga harapan, perlindungan, dan masa depan yang ikut hilang. Hutan adalah kekuatan terbesar Indonesia, penyangga kehidupan, pengendali iklim, dan rumah bagi ribuan makhluk hidup. Hari ini, DPR menyindir keras Raja Juli bukan karena politik semata, tetapi karena kondisi hutan sudah berada di titik kritis. Banjir, longsor, kekeringan, hilangnya satwa, rusaknya tanah. Semuanya adalah tanda bahwa alam sudah berteriak minta ditolong. Dan ketika seorang pejabat tidak menjalankan tugasnya dengan tegas, ketika pengawasan longgar, ketika kesalahan dianggap hal biasa, maka kerusakan akan terus bergulir tanpa kendali. Kita tidak sedang membicarakan angka, kita sedang membicarakan nasib satu bangsa. Rakyat menjadi korban, alam menjadi korban, dan negeri ini perlahan kehilangan pelindung alaminya. Inilah saatnya semua pihak, termasuk Raja Juli, melihat kritik bukan sebagai serangan, melainkan sebagai perintah untuk bangkit dan memperbaiki keadaan. Karena menjaga hutan bukan pilihan, tapi kewajiban moral, tanggung jawab nasional, dan pertaruhan hidup generasi mendatang. Semoga dari kritik ini lahir perubahan besar. Semoga bumi Indonesia tetap hijau, tetap hidup, dan tetap menjadi warisan indah bagi anak cucu kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.